Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Dipancarkan dari studio Lantai 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada. Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Kita ketemu lagi di hari ini, Senin 6 Juni 2022 di program acara kami yang selalu mungkin Anda nantikan, yaitu Bincang-Bincang Santai. Sore hari ini Sobat Sehat, ini sore-sore lagi hujan di seputaran studio Raisa. Semoga Anda sore hari ini sudah mungkin ya sudah di dalam ruangan ya, tidak sedang berpacu dengan hujan gitu ya. Sore hari ini mungkin kita nikmati hujan di sore hari ini. Semoga Anda sehat ya. Kita nikmati hujan di sore hari ini, barangkali hujan tuh selalu ada cerita. Kadang-kadang kalau kita hujan, kita nikmati hujan, kadang-kadang ide-ide itu yang selama ini kita cari kemana-mana, pada saat hujan kita menyendiri, kita nikmati hujan, ide-ide itu muncul. Kadang gitu ya, sesuatu yang kita cari itu lari, tapi kalau nggak kita cari, selalu muncul sendiri. Dan itu juga ada peran suatu kreativitas di situ. Nah, sore hari ini Sobat Sehat, kita akan bahas sesuatu yang menarik, karena kita akan bahas sesuatu yang penting juga, karena kreativitas ini barangkali akan penting kita butuhkan di dunia perkuliahan, dunia sekolah, ataupun dunia kerja. Sore hari ini kita akan memunculkan suatu pertanyaan. Kita bertanya-tanya nih Sobat Sehat, apakah kreativitas itu sebuah anugerah atau bisa diasah? Nah, sore hari ini bersama dengan saya Galuh, saya akan mengajak Anda untuk kita menyimak obrolan seru di sore hari ini. Ada Mbak Astuti Dian Lestari, Magister Psikologi, psikolog. Beliau merupakan psikolog di layanan psikologi FKKMK UGM. Dan sore hari ini Mbak Dian begitu akan ditemani oleh Kak Tiara Nepa, Peer Counselor PSIK 2019 di FKKMK UGM. Baik, dan kami persilakan untuk Anda, Sobat Sehat, untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk yang bergabung di radio, Anda boleh mengajukan pertanyaan sore hari ini melalui layanan WhatsApp kami di 0858 8065 5970, atau nanti yang di Zoom bisa raise hand atau dituliskan di kolom chat. Langsung saja, Sobat Sehat, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Kepada Kak Ais, kami persilakan. Oke, makasih Kak Galuh. Suara saya jelas ya? Oke. Siap. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore juga Mbak Dian yang sudah hadir di sini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, di sore-sore begini, karena tadi juga lumayan hujan, lumayan gerimis di sekitaran UGM. Semoga yang mendengar juga masih bisa fokus dan juga masih bisa nanti juga mengikuti sampai akhir. Seperti itu. Nah, seperti biasa, di Bincang-Bincang Santai Raisa, kita akan ngobrolin tentang banyak hal, dan kali ini seperti yang sudah disinggung juga, kita bakal bahas tentang kreativitas seperti itu. Aku sebagai mahasiswa PSIK 2019 dan juga peer counselor, di sini akan ditemani sama Mbak Dian, selaku psikolog dari layanan psikologi FKKMK UGM. Nah, Mbak Dian, seperti yang sudah disinggung sebelumnya tentang kreativitas gitu ya, kreativitas ini merupakan sesuatu yang sangat dekat banget nih sama kita, dari awal, dari kecil bahkan ya mungkin sampai ke kehidupan sekarang sehari-hari gitu. Dari kecil mungkin sering banget kita didoktrin atau mungkin banyak juga iklan-iklan di televisi yang menyatakan dukungan untuk anak yang kreatif seperti itu. Lalu mungkin setelah beranjak lebih dewasa atau juga di sekolah dan di dunia perkuliahan, seringkali mendengar juga mahasiswa itu dituntut untuk kreatif, bahkan pada saat melamar pekerjaan pun mungkin dituntut untuk menjadi pekerja yang kreatif gitu. Jadi mungkin kreativitas ini adalah hal yang penting dan juga mendasar yang sebenarnya harus dimiliki oleh semua orang. Tapi pertanyaannya seperti yang sudah ditanyakan tadi juga, sebenarnya kreativitas ini apakah lahir atau menjadi anugerah untuk seseorang, ataukah hal yang sebenarnya bisa diasah ataupun dikembangkan?
Seperti itu. Nah, mungkin Mbak Dian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang anugerah atau hal yang bisa diasah, Mbak Dian bisa dong jelasin dulu tentang kreativitas. Apa sih sebenarnya kreativitas itu sendiri? Oke, oh ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir kembali di acara Raisa Radio. Selamat sore semuanya buat yang sudah mendengarkan ya di rumah atau di jalan gitu ya. Di tengah ini ya, sore yang syahdu di Jogja. Masih mendung gitu, masih gerimis gitu. Dan kita ngomongin tentang kreativitas gitu. Cocok ya suasananya ya, biasanya kalau lagi suasana seperti ini nih, saya kalau lihat Instagram suka jadi ini ya, banyak konten yang bagus gitu ya kalau hujan-hujan ya gitu. Oke, ngomongin tentang kreativitas, betul sekali ya apa yang tadi disampaikan Aya sama Mbak Galuh juga, bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin kalau kita dulu waktu kecil ya, waktu TK gitu ya, kayak mungkin lebih sekolah SD gitu, mungkin akan lebih banyak kaitannya ya, kreativitas itu mungkin bersinggungannya sama hal-hal yang sifatnya tuh art kayak gitu ya, seni gitu ya. Tapi mungkin semakin kesini, semakin kita dewasa, kalau kita tidak berkecimpung gitu ya di dunia kesenian atau mungkin hobinya tuh berkesenian, seni apapun, rasa-rasanya kita tidak berpikir bahwa kita tuh orang yang kreatif, ya nggak sih gitu. Nah, apa sih sebenarnya kreativitas itu gitu ya? Jadi dari banyak definisi gitu ya, definisi baik dari konteksnya psikologi gitu ya, ataupun secara umum. Jadi kreativitas itu adalah sebuah kemampuan gitu ya. Nah, kemampuan tentang apa sih gitu ya? Apakah hanya yang dimiliki oleh para pekerja seni gitu ya misalnya, atau bukan gitu. Nah, kreativitas adalah kemampuan ya secara umum yang layaknya dimiliki semua orang untuk kemudian menciptakan gitu ya, menciptakan ide-ide yang sifatnya itu baru atau original ya. Original tuh asli, jadi belum pernah ada yang membuatnya gitu. Kemudian kemampuan tersebut gitu ya untuk menciptakan ide-ide yang baru maupun yang original itu tujuannya adalah untuk kemudian menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Jadi garis besarnya adalah tentang kebaruan gitu ya. Apakah ada sesuatu yang baru ataukah tidak, seperti itu. Jadi dalam keseharian kita gitu ya, kan kalau kita udah biasanya kan kita punya rutinitas gitu ya, sehari-hari pagi sampai malam ngapain aja. Kalau mahasiswa masih belajar, cara belajarnya seperti apa gitu ya. Dalam pekerjaan kita biasanya kan ya udah itu aja gitu. Tapi kemudian dengan kalau kita punya kreativitas, kita selalu punya kemampuan gitu untuk menciptakan hal-hal yang baru dalam setiap aktivitas kita di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi yang kemudian kita perlu pahami dalam kreativitas itu ya, ada originalitas, dan kemudian kita lihat juga apakah ide-ide yang kemudian diciptakan itu fungsinya seperti apa kayak gitu. Apakah memang kemudian ada kegunaannya gitu ya untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Seperti itu Ais gitu ya. Jadi memang sebenarnya sangat dibutuhkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas-tugas yang hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang sifatnya besar gitu, penting banget gitu ya untuk tidak hanya untuk kepentingan pribadi gitu ya, maupun untuk kepentingan banyak orang, kepentingan orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tentang menciptakan hal yang baru. Menciptakan hal yang baru, dan tadi juga ada nilai fungsinya gitu ya Mbak ya, entah itu untuk memudahkan kita sendiri ataupun manfaatnya memang dirasakan oleh banyak orang setelah itu. Gitu. Dan tadi benar juga tuh, dulu kreatif itu sesuatu kalau kita bisa bikin karya seni ya Mbak ya, karya seni itu, tapi pada saat kita bergelut pada bidang yang sains atau ya eksak itu agak kurang ngerasa kreatif gitu ya mungkin ya. Padahal sebenarnya
di balik itu juga kita masih banyak tuh hal kreativitas yang sebenarnya bisa kita gali apapun bidangnya gitu ya Mbak Dian ya. Iya. Oke, nah terus mungkin tadi juga udah dikasih contoh ya tentang kreativitas itu tadi untuk menciptakan hal baru, entah itu dari tantangan yang kita rasakan ataupun hal lain yang kita rasakan seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan tadi mungkin Mbak Dian, kalau menurut Mbak Dian atau mungkin secara teoritis dan lain sebagainya, sebenarnya kreativitas itu sebenarnya bisa diasah ataukah sebenarnya sebuah anugerah untuk seseorang seperti itu? Oke, nah ini adalah pertanyaan yang sering ya, maksudnya seringlah ditanyakan, sering jadi bahan diskusi. Mungkin kalau saya amati gitu ya, karena biasanya kita bicara tentang kalau sesuatu hal itu bisa dikembangkan atau emang anugerah bawaan lahir, itu kan kita misalnya ngomongin tentang bakat seperti itu ya. Dalam hal ini adalah tentang kreativitas gitu. Karena kan kadang-kadang kita melihat ya ada misalnya nih kalau sekolah, ada temanku yang bilangnya nggak belajar kok nilainya bagus gitu ya misalnya. Dia kok saya tidur di kelas saya bisa nanya gitu ya misalnya. Nah, jadi kita kadang bertanya-tanya apakah kayak emang itu bawaan lahir gitu ya, bawaan bayi atau secara genetik gitu ya seperti itu. Nah, jadi ada banyak hal yang kemudian mempengaruhi kreativitas itu pada seseorang itu berkembang atau enggak gitu ya. Nah, kita bisa refleksikan nih di diri kita masing-masing. Jadi kreativitas itu kan tadi ya saya bilangnya dia kan adalah kemampuan, skill, life skill seperti itu. Nah, yang namanya life skill itu potensinya setiap orang tentu saja akan berbeda-beda gitu ya. Baik maksudnya secara biologis gitu ya, misalnya dari fungsi fungsi keenam inderanya gitu ya, kelima inderanya, fungsi kognitifnya gitu kan potensinya setiap orang berbeda-beda. Nah, kemudian yang penting adalah kemudian pada bagaimana potensi tersebut dari kita kecil ya sampai sekarang itu terstimulasi dengan baik atau enggak, dikembangkan secara terus-menerus atau tidak gitu ya. Jadi tidak kemudian berhenti pada pas masih kita kecil aja, masih sekolah ya, mungkin misalnya dari SD sampai SMA gitu. Oh dulu sering ikut les gitu ya, ikut lomba-lomba, jadi terasah kreativitasnya. Kalau sekarang udah enggak, jadi udah deh mandek deh, enggak gitu, enggak ya. Jadi kreativitas itu performa kreativitas kita itu adalah tentang bagaimana kita kemudian mengembangkan itu atau tidak gitu. Jadi sesuatu hal yang perlu senantiasa dikembangkan secara terus-menerus gitu ya, distimulasi. Walaupun kalau kita ngomongin stimulasi kadang-kadang kan pikirannya untuk anak-anak gitu ya, enggak gitu. Kita udah dewasa itu bisa gitu ya. Jadi tenang aja gitu ya. Misalnya udah Mbak aku udah semester berapa nih gitu ya. Kayaknya udah mentok nggak sih? Oh enggak, masih bisa gitu ya, masih bisa terus dikembangkan gitu. Jadi selain faktor itu kan berarti tergantung pada faktor stimulasi ya, kemudian faktor lingkungan, pengalaman hidup kita dulu dari kecil gitu ya sampai sekarang gitu. Kemudian faktor kepribadian juga berpengaruh gitu ya. Misalnya gini, jadi ada orang-orang yang dia kecenderungannya itu terbuka gitu ya, orangnya ya open minded misalnya gitu. Nah, itu dia akan lebih mudah gitu mengembangkan kreativitasnya gitu. Karena dia mudah menerima sesuatu hal yang di luar dirinya, sesuatu hal yang di luar kebiasaannya, misalnya seperti itu gitu. Kemudian misalnya dia punya lingkungan gitu ya yang support gitu sama kreativitas. Misalnya kalau kayak di kampus kan ada banyak kesempatan ya teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan diri gitu. Nah, itu dimanfaatkan atau enggak gitu ya. Kalau kalian memanfaatkan kesempatan itu berarti kan kalian sebenarnya punya support system yang mendukung nih, yang memfasilitasi, berarti bisa gitu ya. Jadi anugerah itu kan bentuk disyukurinya adalah dengan kita mengembangkannya gitu ya. Seperti itu. Jadi tadi udah
terjawab nih ya teman-teman semua, bahwa sebenarnya kreativitas itu tidak melulu tentang anugerah, tapi juga tetap harus distimulasi gitu ya Mbak ya. Tadi juga yang menarik adalah stimulasi biasanya memang dikaitkan dengan anak-anak gitu ya Mbak ya. Soalnya anak-anak dari usia 1 sampai 2 tahun stimulasinya begini gitu. Tapi ternyata kita juga walaupun udah gede, udah dewasa gitu ya, juga masih harus distimulasi gitu, karena kreativitasnya pun masih bisa dikembangkan seperti itu. Oke. Nah, tapi tadi juga masih banyak juga faktor-faktor entah dari dalam diri dan juga di luar gitu ya. Tadi ada lingkungan, lalu support system juga, dan gimana cara kita memandang sesuatu itu secara terbuka gitu ya Mbak ya, open minded gitu. Jadi kreativitasnya juga tetap jalan. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu Mbak, kreativitas itu kan panjang ya sebenarnya ya, prosesnya dari kecil, bahkan kita mungkin diajarnya sedikit-sedikit atau sudah mulai berpikir kreatif sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau untuk proses dari kreativitas itu gimana sih Mbak berlangsungnya? Gitu. Oke, jadi kreativitas itu kan ya dimulai dari kemudian yang pertama kan cara berpikir kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat suatu masalah kayak gitu. Jadi ketika kita kreatif itu biasanya gitu ya, kita bisa mudah gitu untuk melihat segala sesuatu tuh tidak hanya dari satu sisi aja gitu. Jadi cara berpikirnya itu fleksibel gitu. Jadi nggak yang misalnya aku punya kesulitan A nih gitu. Atau ada tugas A gitu. Gitu ya, misalnya mahasiswa tuh suka, kalau kakak tingkat dulu gimana ya? Mau KKN nih. Nanya dulu cutting dulu gimana sih kalau di situ gitu. Nah, tapi apakah kemudian kita berhenti gitu? Kalau dulu kayak gini ya, kalau dulu gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita ada orang kreatif, yang dulu seperti itu ya, oke. Kemudian faktor yang bagusnya apa gitu ya, misalnya faktor yang bikin kurang optimal apa gitu. Jadi kira-kira kurang lebihnya di mana, kita bisa garap di mana, seperti itu gitu. Jadi dimulai dari kayak proses berpikirnya dulu gitu ya. Biasakan untuk kemudian lebih fleksibel gitu ya, tidak kan dalam hidup itu kan tidak semuanya tuh benar-benar yang kayak benar salah hitam putih ya gitu ya. Gitu. Kan ada pelangi yang ada 7 warnanya itu gitu ya. Gitu. Jadi kita biasakan diri kita untuk kemudian melihat mungkin 360 derajat gitu ya dari suatu permasalahan gitu. Kemudian yang kalau kita udah dari sisi cara berpikirnya udah oke gitu kan, nanti kemudian dari ciri tadi kan ya, kalau kita bilang kreativitas itu kan suatu hal yang baru, yang unik. Nah, makanya dari sisi perilaku kita, kemudian apa yang kita lakukan itu kan kemudian bisa memunculkan suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan, aktivitas yang itu tuh unik gitu, yang original, yang mungkin tidak biasa, atau misalnya sebenarnya itu udah biasa tapi kita tuh pakai pendekatan yang berbeda gitu ya, jadi dimodifikasi seperti itu gitu. Jadi itulah yang kemudian kita tuh bisa kreativitas itu muncul gitu. Dari sisi emosi juga kan mempengaruhi gitu ya, kalau emosi itu ya gitu ya. Kadang-kadang misalnya gini, kadang pernah nggak punya pengalaman kalau kita lagi sedih gitu ya, kadang-kadang jadi pinter nulis gitu. Jadi pinter nulis puisi gitu ya. Atau jadi jadi misalnya jadi pinter bikin lagu gitu ya misalnya. Atau misalnya saya suka dengar kalau musisi itu lagunya tuh terasa banget ya, lagu yang jatuh cinta atau yang patah hati gitu ya, kadang-kadang lebih menjual lagu-lagu yang ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam prosesnya tuh juga emosi itu turut berperan gitu ya, kayak memberi vibe-nya gitu ya, suasananya. Kayak gitu. Misalnya dalam ini ya, kan itu kelihatan ya, apalagi kalau misalnya di konteksnya seni itu kan kelihatan sekali ya pilihan warnanya, warna apa gitu ya, warna-warna cerah gitu, atau warna-warna yang yang cenderung gelap kayak gitu kan.
gitu. Misalnya sama-sama karya seni ini gitu ya, sama-sama lukisan gitu ya. Kita bisa lihat tuh lukisannya colorful atau cenderung warnanya gelap gitu ya, cenderung pakai 1-2 warna aja misalnya seperti itu. Gitu-gitu. Jadi prosesnya seperti itu gitu ya. Jadi dari mulai cara berpikirnya, kemudian perilakunya. Oke. Tadi ada beberapa poin juga tentang proses berpikir dan juga emosi gitu ya teman-teman semua, bahwa sebenarnya kreativitas juga tidak cuma tentang pikiran ya Mbak ya, tapi bisa dipantik ya, stimulasi gitu ya, dengan adanya emosi-emosi yang kita rasakan, yang ada di sekitar kita gitu. Nah sebelum lanjutnya ada beberapa pertanyaan yang menarik juga, mungkin sebelum kita lanjut di bahasan berikutnya. Oke, aku coba bacain ya Mbak ya. Yang pertama itu ada dari Kak Zulfa Azizah. Selamat sore Radio Raisa. Diskusinya menarik, saya jadi penasaran ciri orang yang kreatif itu seperti apa ya. Gitu. Jadi gimana sih Mbak kita mendefinisikan seseorang yang mencirikan seseorang yang kreatif, dan mungkin kita juga bisa menilai ya apakah aku masuk ciri-cirinya nih atau mungkin enggak gitu ya Mbak. Bisa disampaikan Mbak Dian. Oke. Jadi ini nanti juga sebenarnya akan aku bahas, jadi aku bahas sekarang gitu ya, ciri-cirinya kayak kayaknya ini aku bisa tahu nggak sih kalau aku tuh orang kreatif atau bukan gitu. Nah jadi sekali lagi ya, reminder, kreatif itu tidak hanya tentang seni gitu, jadi Anda tetap dikatakan sebagai tetap punya kreativitas yang tinggi meskipun kalau dalam hal kesenian itu tidak nampak gitu ya, karena kan kita tahu penemuan-penemuan penting gitu ya, mungkin yang terbaru yang sedang paling terkenal saat ini misalnya Elon Musk gitu ya. Sebelumnya ada almarhum Steve Jobs gitu kan. Mereka kan adalah penemu-penemu gitu ya. Maksudnya orang-orang yang kemudian karyanya itu sangat penting gitu ya, dan itu berdampak untuk semua orang di dunia kayak gitu. Nah, itu kan juga bukan bukan di seni juga kan, itu kan kayak sains di bidang STEM kayak gitu. Jadi yang pertama kita bisa mengukur ya pada diri kita, apakah biasanya orang yang kreatif itu yang pertama dia adalah orang yang mau mengambil resiko gitu ya, orang yang mau ambil resiko. Jadi dia bisa gitu loh, daya tahannya, rentang toleransi dia terhadap segala kemungkinan baik buruk yang kemudian terjadi itu dia bisa bisa menampung resiko tersebut gitu ya, dan bisa tetap yaitu ya, ibaratnya kalau kita misalnya orang yang surfing di pantai itu kan ini ya, ombaknya tinggi, nah dia itu kan sangat beresiko tapi dia bisa enjoy ombaknya itu gitu, macam itu. Jadi itu ya, kemudian mau ngambil resiko gitu, berpikir fleksibel tadi ya gitu, jadi open minded gitu ya. Kita bisa cek ya, kita tuh kalau ada masalah biasanya kita pakai berapa pendekatan nih untuk menyelesaikannya gitu ya, atau kita adalah orang yang mungkin aku kan emang orangnya gini gitu ya sebenarnya ya gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah kemudian dalam proses berpikir kreatif itu kan biasanya kan itu ada imajinasi ya, jadi kombinasi antara kemampuan intelijensi, kayak kemampuan kita dalam berpikir dan juga imajinasi. Karena kan kalau untuk menemukan sesuatu hal yang baru, kan kita nggak berpatok sama pengetahuan yang sudah kita punya ya. Kalau kita pakai yang udah kita punya aja, ya udah kita artinya kan tidak terasah kreativitasnya. Tapi yang punya kreativitas itu adalah orang yang memang dia pakai imajinasinya gitu. Jadi gimana dia bisa melihat ke depan gitu ya, punya visi, bisa melihat sesuatu hal yang mungkin tidak banyak orang tuh bisa melihatnya kayak gitu. Dan kemudian punya ini ya, rasa ingin tahu gitu ya, rasa ingin tahu yang besar. Jadi kreativitas itu dimulai bukan dari ke pengetahuan kita akan sesuatu, justru dimulai dengan kita tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Dimulai dengan pertanyaan, dimulai dengan nggak tahu, dimulai dari pertanyaan mengapa gitu ya. Kalau misalnya begini gitu ya, kayak what if-nya kayak gitu ya kan. Kan kalau kita
kalau kita tidak berbiasa berpikir fleksibel, kita susah loh kalau untuk kayak mikir kayak kalau begini nanti gimana ya gitu. Jadi itu yang kemudian bisa kita cek ya tadi ya, risk taker, open minded, fleksibel, punya imajinasi gitu ya, berimajinasi. Jadi ngalamun itu nggak apa-apa loh sekali-kali. Iya loh, kan kita tuh soalnya hari-hari ini tuh agak nggak nyaman ya kalau nggak pegang HP kadang-kadang ya. Terus mau ngapain dong gitu kalau nggak pegang HP ya kan kadang-kadang kan udah capek gitu ya kalau misalnya harus ngerjain kerjaan rumah misalnya. Atau harus ngobrol sama orang kayak udah nggak punya energi gitu. Ya apa-apa kadang-kadang itu ada seni untuk kemudian menikmati kebosanan ya. For doing nothing kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kesempatan yang bagus loh untuk kemudian memunculkan imajinasi tadi gitu. Gitu ya. Jadi pernah saya tuh mendengar sebuah wawancara sama seorang komposer ya yang bikin lagu ya namanya komposer ya. Terus dia ditanya kapan dia bikin lagu kayak inspirasinya datang dari mana pada saat seperti apa. Hal yang menarik adalah dia bilang, dia biasanya menyelesaikan lagu yang dia bikin itu ketika dia naik motor. Gitu. Jadi misalnya dari pas dia lagi dalam perjalanan naik motor, itu biasa dia menyelesaikan lagunya. Jadi biasa udah ada, kemudian finishing-nya tuh pas itu menarik sekali kan. Kemudian kalau saya telah lagi, kenapa ya pas naik motor ya? Karena kan kita sendirian ya pas naik motor gitu ya. Maksudnya nah itu. Jadi kita untuk memunculkan imajinasi tadi ya salah satunya yaitu dengan kita menikmati kesendirian itu ya ngalamun gitu ya, ngelihat memperhatikan sekitar kita gitu. Kan agak aneh kadang, agak terdengar aneh gitu ya, tapi buat orang-orang yang kreatif itu biasa dilakukan gitu. Orang-orang yang kreatif biasanya berkutat sama pikiran sendiri, tapi ada hasilnya gitu ya Mbak? Iya. Iya benar-benar. Mungkin ada teman-teman di sini yang suka motoran sendiri dan bikin lagu sendiri gitu ya. Jangan lupa dicatat lagunya. Atau mungkin juga yang biasa bikin cerita, bikin puisi tiba-tiba. Itu adalah kreativitas ya Mbak Dian ya. Dan tadi juga ternyata ada keyword lagi yang kita dapetin nih teman-teman, bahwa sebenarnya kreativitas itu tidak pada orang yang udah tahu semuanya juga, tapi orang yang punya rasa ingin tahu gitu ya Mbak ya, justru orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Nah setelah ini kita nanti akan bahas beberapa hal lagi tentang kreativitas tentunya, dan ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di sini berkaitan dengan kreativitas. Ada studi kasus juga sepertinya tadi ya, tapi nanti akan ada yang lewat dulu dari Mbak Galuh mungkin. Lalu kita akan kembali untuk membahas beberapa poin dan juga pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Kak Ais. Kita sambung lagi setelah ini. Menarik banget ya Sobat Sehat, bahwasannya melamun itu tidak apa-apa. Nah, barangkali nih sore hari ini yang lagi ngelamun nih, oh ternyata nggak apa-apa ya. Itu ya, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin dari tadi sudah bertanya-tanya, apakah saya termasuk orang yang kreatif ataukah tidak. Dan tadi lebih aman juga, karena kita udah mendengar informasi dari Mbak Dian dan juga Kak Ais, bahwasanya kreativitas tidak melulu bicara soal karya seni dan juga karya musik dan seni rupa dan lain sebagainya. Bahwasanya kita juga jangan-jangan kita orang yang kreatif juga. Nah setelah ini kita akan bahas lagi Sobat Sehat. Seperti biasa kami mengundang kembali untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0858 8065 5970. Nah untuk menemani sore hari kita biar semakin syahdu gitu ya sore hari ini, kita dengerin satu lagu dari Malik and the Essential dengan Senja Teduh Pelita. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.
langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi. Dunia dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang ininya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia membawa restunya, restunya. Inilah waktu untuk bilang cinta. Bolehkan aku bilang cinta, bolehkan aku bilang cinta, bolehkan aku bilang ku ingin bersatu. Kalau cerita, kalau sedudu, oh senja, oh teduh pelitaku. Oh yeah, dalam ruang rindunya. Kalau dunia, kalau merindu, kalau pelita, kalau sedudu, kalau pelita. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat Raisa, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda sehat ya. Tentunya tak hanya kesehatan fisik yang perlu diperhatikan, kesehatan mental pun juga harus diperhatikan. Bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkan layanan untuk kesehatan mental kita? Tenang saja Sobat Sehat, di FKKMK disediakan layanan konseling psikologi. Layanan tersebut bisa kita temukan di Gedung Pascasarjana Tahir Foundation, Sayap Selatan, lantai 2. Ada berbagai layanan yang tersedia. Yang pertama adalah layanan konseling individu. Melalui layanan ini, mahasiswa dapat bertemu dengan konselor untuk mendiskusikan berbagai macam permasalahan, seperti masalah akademik, stres, hubungan interpersonal, kecemasan, masalah pribadi, dan masalah lainnya. Layanan selanjutnya yaitu konseling kelompok. Dalam konseling ini, mahasiswa berkumpul dalam satu kelompok dengan minimal satu konselor untuk menggali lebih dalam topik spesifik tertentu. Layanan yang ketiga adalah psikoedukasi. Layanan ini diberikan dalam bentuk pelatihan ataupun non-pelatihan seperti talk show dan seminar. Dan layanan yang terakhir yaitu peer counseling. Layanan ini dilakukan oleh teman sebaya guna membantu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan mendengarkan secara aktif. Jangan khawatir Sobat Sehat, peer counselor ini sudah dilatih dan dibekali keterampilan konseling dari psikolog.
Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat bisa menghubungi akun Instagram Konseling FKKMK UGM di @konselingfkkmk UGM dan klik link yang ada di bio-nya. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu tadi semoga bisa menambah Anda lebih rileks lagi sore hari ini untuk menyimak acara kami. Dan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio aplikasi streaming, selamat bergabung. Dan Anda belum ketinggalan karena masih setengah perjalanan lagi kita akan ngobrol-ngobrol soal kreativitas. Dan Sobat Sehat, kami masih mengundang Anda, masih memberikan kesempatan untuk bisa bergabung, berdiskusi atau bertanya langsung di WhatsApp atau dituliskan di kolom chat. Langsung saja Sobat Sehat, mungkin Anda sudah yang bertanya sudah nggak sabar nih pertanyaannya mau dijawab gitu ya. Saya kembalikan waktunya ke Kak Ais, silahkan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya teman-teman semua untuk pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah menjawab beberapa seperti itu terkait dengan ciri-ciri dari orang yang kreatif. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan yang menarik juga nih Mbak Dian tentang kreativitas yang bukan cuma tentang seni tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya yaitu kalau kreativitas tidak identik dengan seni atau musik, lalu bisa dilihat dari apa saja dari keseharian kita. Gitu. Mungkin dari keseharian kita kan mungkin macam-macam ya Mbak Dian ya, ada yang masih jadi mahasiswa atau mungkin sudah jadi bekerja di mana dan lain sebagainya. Nah, cara kita melihat apakah kita sudah kreatif dari keseharian kita itu lewat apa saja gitu mungkin Mbak pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan yang menarik ya gitu, karena terus kayak apa sih bentuknya gitu ya kalau bukan dalam hal kesenian gitu ya, karena memang itu hal yang mudah dilihat gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kreativitas itu kan tidak kemudian kita selalu bisa lihat bentuknya itu dalam sebuah karya, maksudnya yang apa ya, benda misal tulisan gitu-gitu ya, kan tidak harus selalu seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kreativitas itu kan berkaitan dengan kemudian keterampilan bagaimana kita menyelesaikan masalah ya. Masalah tuh bukan dalam hal ini tuh bukan sesuatu hal yang kayak yang masalah gitu ya, tapi itu kayak tugas sehari-hari kita gitu ya. Misalnya ini saya ambil contoh misalnya mahasiswa gitu ya. Nah, kalau mau lihat aku kreatif atau enggak, coba deh lihat kalau misalnya lagi ngerjain paper gitu ya. Biasanya kalau ngerjain paper tuh perlu lihat contoh dulu atau enggak gitu ya misalnya. Kadang-kadang kan kayak ini ya tulisan paragraf pertama tulisannya ini ya pembukanya gitu, nanti tengahnya apa, nanti terakhirnya apa kayak gitu. Kita kayak gitu atau enggak gitu ya, atau kita yang penting kita tahu kan pasti kalau kita dikasih tugas itu ada aturannya ya, ada misalnya nulis paper berapa kata gitu ya, atau misalnya dimintanya misalnya berdasarkan berapa banyak jurnal yang kita pakai jadi acuan gitu ya, atau harus dibahas dari berapa teori atau hal semacam itu gitu kan. Misalnya pasti kita secara umum kita tahu tugasnya gitu, tapi kemudian pas kita ngerjain kita tuh kecenderungannya seperti apa sih, harus lihat contoh dulu atau enggak gitu ya, atau kita bisa langsung mulai mengerjakan aja gitu ya dengan kemampuan kita kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalaupun kemudian misalnya kita lihat contoh, kita cuman butuh ini aja gitu ya, kayak pandangan aja, tapi kemudian kita bisa benar-benar meng-create sendiri kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu shortcut ya, kayak untuk lihat contoh yang gampang gitu. Ya nanti kayak gitu aja berarti bikinnya gitu ya. Misalnya hal yang paling klasik yang sering kita dengar, kok anak-anak Indonesia kalau bikin gambar pemandangan pasti gunungnya dua, di tengahnya ada jalan, terus ada sawah di kanan kirinya gitu ya, sama mataharinya bulat di tengah. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang karena ya gurunya ngajarinnya kayak gitu. Tapi kalaupun orang yang kreatif tuh walaupun diajarin diminta gambar kayak gini, tapi nanti kita bisa modifikasi gitu ya, modifikasi yang lain kayak gitu. Nah, itu sih yang mungkin kita bisa cek ya dalam keseharian kita aja gitu. Kalau misalnya bikin mengerjakan tugas tuh biasanya kita
seperti apa gitu. Oke. Itu bisa benar-benar ini apa ya, punya ide sendiri enggak gitu. Yang nggak harus sama orang lain kayak gitu ya. Kan soalnya kadang-kadang kita tuh takut ya jadi beda gitu. Iya, benar-benar. Nggak nyaman gitu jadi beda. Gitu Dia selama nggak melanggar aturan dan itu juga bisa memperindah pekerjaan sendiri ya, why not ya Mbak ya, untuk coba hal baru tadi dengan kreativitas kita gitu. Oke, kita lanjut lagi karena waktunya mungkin terbatas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada sedikit kasus yang mungkin sangat relate di Indonesia sih Mbak ya, tentang fenomena-fenomena. Jadi penanya ini bertanya tentang tren yang selalu beragam. Misalnya saat ini banyak ada tren TikTok gitu ya Mbak ya, atau juga sosmed gitu, atau ya cita-cita banyak orang yang sekarang tuh banyak pengen jadi vlogger gitu, pengen jadi YouTuber. Nah, gimana cara untuk kita tuh tetap jadi diri sendiri gitu, yang punya nilai autentik dan tidak mudah terbawa arus tadi, sehingga kita pede sama kreativitas kita yang kita punya sendiri gitu. Gimana sih Mbak caranya? Oke. Nah, sebelum ke situ saya pengen sharing sedikit ya. Maksudnya kenapa sih kemudian kita tuh, teman-teman sering ya dengar istilah FOMO gitu ya, fear of missing out gitu, takut ketinggalan, takut nggak up to date gitu ya, takut nggak sama gitu Nggak ya. gaul kan Mbak ya? Ya, kan orang tuh kita suka dengar kan akhirnya kayak biar kayak orang-orang, Biar kayak orang-orang gitu. Nah, karena memang mostly terutama karena pandemi juga ya, kan aktivitas kita itu kan banyak kan online ya gitu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia yang satu ke yang lain gitu, kita bisa melihat. Nah, orang itu ketika kita berada pada apa ya namanya, satu komunitas tertentu, maksudnya kita terkoneksi gitu ya. Kan walaupun tidak dalam ruang dan waktu yang sama, tapi kita kan ada di ini yang sama ya. Maksudnya kayak misalnya main TikTok atau Instagram kan di ruang maya yang sama gitu. Artinya kepapar informasinya kurang lebih sama. Nah, memang manusia itu kan punya kecenderungan untuk kemudian meniru ya apa yang dilakukan kebanyakan orang. Misalnya kalau ya saya konformitas gitu ya, gampang kemudian kita itu meniru seperti itu, kayak lagi ngetren ini ya ikut, lagi ngetren ini ikut gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau kan tapi bagus Mbak gitu ya, jadi YouTuber gitu ya, ini jadi influencer, kayak ini memang ya ini emang zamannya gitu ya, zamannya anak-anak Gen Z gitu kan misalnya. Yang kemudian perlu kita ingat adalah sebenarnya dalam hal apapun ya, kalau kita mau melakukan apapun, itu kan tujuan kita tuh apa sih gitu. Nah, kalau kita misalnya mau ikut, misalnya nih konteksnya adalah mau jadi vlogger, mau bikin channel YouTube gitu. Nah, kita tujuannya tuh apa? Mau bikin seperti itu gitu. Kemudian kita perlu ini ya, merefleksikan diri, aku ini orangnya seperti apa sih? Maksudnya value diriku tuh apa? Aku tuh baik dalam hal apa? Aku kurang dalam hal apa? Jadi nanti kemudian kalau misalnya kita mau bikin karya ya disesuaikan gitu ya. Tidak kemudian kita begitu saja gitu ya, mengikuti tren gitu. Mungkin kan kita bisa perhatikan ya beberapa yang tapi kan nanti viewernya dikit kalau nggak ikut tren gitu ya misalnya. Nah, balik lagi kan ke tujuannya ya sebenarnya. Tapi kalau kemudian jati diri kita itu apa ya, benar-benar dikuatin gitu kan, misal dalam karya apapun itu pasti akan terlihat ya. Ini Ace nih gitu. Ini emang kalau vlognya ini khas banget nih gitu ya misalnya. Kalau misalnya apa ya, misalnya nih kadang saya suka nonton ini ya, siapa yang mahasiswa yang di Jepang itu, Nihongo ya misalnya itu, yang si Jerome itu. Nah, itu kan dia juga ceritakan bahwa misalnya dia bikin karya-karya tertentu, videonya dia itu kadang ngikutin tren juga, tapi dia nggak menghilangkan sisinya dia, yang originalitasnya dia kan, bahwa dia misalnya channel edukasi kayak gitu sih. Jadi kalau kita belum menemu ya tentang kayak kenal dirinya belum baik, kemudian tujuannya masih ini, ya itu yang perlu dikuatkan gitu. Karena kalau enggak nanti kita akan mudah ikut arus, jadi ya misalnya padahal kita punya potensi yang besar itu jadi tidak terasa.
Tadi untuk authenticity-nya itu ya, originalnya itu bisa dengan mengenali diri sendiri dulu, teman-teman. Kita refleksiin tadi contohnya Jerome ya, Mbak ya. Gitu. Walaupun banyak juga konten sampingannya yang hiburan-hiburan, tapi tetap edukasi gitu. Atau mungkin teman-teman penyebutannya lebih ke food vlogger gitu ya, Mbak ya. Ya udah gitu, food sukanya vlogger. apa gitu kan? Oh sukanya make up gitu ya misalnya. Oh sukanya bahas-bahas skincare gitu ya, misal yang lagi ini sekarang kan ya, kan kayaknya emang misalnya lifestyle kan emang akan lebih menjual ya misalnya gitu ya, kayak gitu itu harus jelas dulu. Nanti kalau ngikutin arus mungkin di satu YouTube nih teman-teman bahasnya banyak, ada food vlogger, ada make up gitu ya. Terusnya nggak ada yang nemuin gitu ya Mbak ya, pasti ada temanya gitu. Iya. Teman-teman cari passionnya dulu dan keunggulannya gitu. Kita lanjut lagi nih, mungkin Mbak tadi udah bahas tentang kasus realnya ya, terutama yang anak muda gitu. Nah, tapi ada lagi nih pertanyaan yang relate juga, gimana cara kita untuk tetap menstimulasi gitu ya, tetap bisa mengasah kreativitas di usia kita yang sudah dewasa. Mungkin cara-cara untuk jadi kreatif dan terus menstimulasi kreativitas itu, Mbak. Oke, jadi memang kita kan perlu apa ya? Mungkin kalau orang sudah dewasa itu kan lebih apa ya? Lebih mengkalkulasi segala sesuatunya ya kan, gitu. Karena biasanya kita punya tanggung jawab dan peran yang lebih besar gitu ya. Misalnya melakukan kesalahan tuh mungkin resikonya pas dibanding misalnya nih ya, Mbak Galuh waktu masih SMA sama atau kuliah sama pas udah kerja pasti akan beda gitu ya gitu. Jadi kemudian kita memang perlu benar-benar kalau apa ya, memberi ruang sendiri ya, artinya benar-benar memberi ruang, artinya nggak semuanya tuh kemudian kita yang penting aku out of the box, yang penting aku mengeluarkan ide yang originalku. Nah itu tetap harus tahu ini ya, tahu tempat lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi tadi ya kan kalau kita bicara kreativitas tuh risk taker gitu ya. Jadi kita tuh nggak apa namanya ya, nggak takut salah gitu ya, nggak takut kita kemudian nggak relevan sama lingkungan atau sama teman-teman atau sama lingkungan kita gitu. Jadi tadi yang nggak takut salah seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita memang perlu kasih kesempatan gitu ya untuk hal-hal untuk kesempatan-kesempatan tertentu atau waktu tertentu gitu kan, untuk kemudian kita melakukan apa ya, tadi ya, menguji kreativitas kita, mengembangkan kreativitas kita tadi gitu. Kalau misalnya dalam pekerjaan, mana pekerjaan yang aku nih bisa kreasikan terserah aku gitu. Ya udah, berarti kita ambil kesempatan itu gitu. Mana pekerjaan yang nggak boleh, ini sudah ada SOP-nya yang nggak boleh diotak-atik gitu ya misalnya. Gitu, misalnya contoh pekerjaan saya nih sehari-hari gitu ya. Misalnya saya konseling itu kan ada kode etiknya ya. Kita nggak ada aturan-aturan tertentu yang kemudian kita benar-benar saya nggak boleh langgar gitu ya, karena itu sudah profesional gitu. Misalnya kalau sekarang semua serba konten, terus saya nge-viralin gitu ya, konseling saya sama klien saya, itu kan udah kesalahan besar gitu ya, itu jelas nggak tepat gitu. Tapi kemudian bagaimana kemudian saya ngasih edukasi gitu ya, misalnya selama ini kemudian kita pakai menggunakan media sosial gitu ya, macam-macam itu kan itu kan akhirnya bisa saya kembangkan misalnya kayak gitu. Nah, coba deh kalau teman-teman ya mau masih sekolah atau udah bekerja, identifikasi di misalnya dalam konteks yang berkaitan sama pekerjaan atau tugas itu mana yang benar-benar itu kita punya peluang untuk kita berkreasi sebebas mungkin gitu ya, kayak benar-benar mengeksplornya sebebas-bebasnya kayak gitu, mana yang emang nggak bisa gitu. Atau kemudian ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini aja biasakan kalau misalkan menyelesaikan masalah itu biasakan untuk punya pilihan gitu ya. Untuk kayak menciptakan pilihan. Karena kan ya sebenarnya kita semua tuh punya pilihan ya. Bisa memilih gitu. Nah, itu coba biasakan kalau misalnya atau sederhana kayak biasanya aku kalau pulang tuh lewat jalan ini gitu. Sekali-kali gitu ya. Dalam seminggu berapa kali lewat jalan yang berbeda gitu. But ini menarik ya gitu ya, kalau apalagi kalau emang yang sebenarnya tipenya suka jalan-jalan gitu ya, itu kadang-kadang kayaknya
kalau healing tuh kalau weekend udah capek ya gitu, kalau harus pergi-pergi. Nggak usah ribet-ribet kayak gitu, coba deh dari misalnya Senin sampai Jumat ya. Coba kalau misal setiap hari Jumat lewat jalan yang berbeda pas pulang gitu ya misalnya. Kan kita nanti bisa lihat tempat baru gitu ya misalnya. Oh, di sini ternyata ada ini gitu ya. Misalnya kayak gitu. Oke. Jadi kreativitas pun bisa dilihat dari hal yang sederhana ya, Mbak ya. Dari hal yang sederhana, dan tadi juga bisa kita kembangkan dari yang terdekat, mungkin lingkungan kerja, lingkungan kita sehari-hari gitu, yang bisa kita modifikasi gitu. Nah, terakhir mungkin singkat saja, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya Mbak ya tentang kreativitas. Nah, kenapa sih akhirnya kreativitas itu menjadi penting gitu? Secara closing statement-nya juga mungkin Mbak, kenapa kita juga harus mengembangkan terus, dan juga kenapa kita perlu untuk jadi sosok yang kreatif gitu. Oke. Ya, jadi tingkat kreativitas seseorang itu kan tentu berbeda-beda. Jadi seseorang bisa tingkat kreativitasnya itu bisa dalam level personal gitu ya, bisa dalam level yang lebih luas gitu ya. Misalnya dalam konteks kita menyelesaikan masalah sehari-hari, atau kemudian kita masalah tugas kita di kampus, di sekolah, di pekerjaan gitu ya, atau ya kayak penemu besar di dunia gitu ya, kemudian punya penemuan-penemuan yang itu berdampak pada banyak orang gitu. Nah, kenapa sih kita perlu gitu ya mengembangkan kreativitas gitu? Yang pertama untuk menumbuhkan kegembiraan gitu ya. Karena kan itu sesuatu hal yang sebenarnya memunculkan kegembiraan kalau kemudian kita bisa menemukan atau menciptakan hal-hal yang baru yang nggak biasanya kayak gitu. Yang kedua adalah kita dengan terbiasa gitu ya, dengan kemudian menstimulasi kreativitas kita, itu tuh akan meningkatkan tingkat resiliensi kita. Resiliensi itu daya tahan ya, daya tahan kayak seberapa bisa kita tuh kalau jatuh tuh bangkit lagi gitu ya. Gitu. Karena kenapa kemudian kok bisa ya gitu ya, kalau orang kreatif jadi tahan banting gitu ya, jadi resiliensinya bagus ya, karena terbiasa ini kan, kalau dalam menyelesaikan masalah dia punya banyak opsi, dia berpikir fleksibel, dia tahu bahwa dia selalu punya pilihan kayak gitu kan, gitu. Jadi caranya bisa macam-macam. Nah itu, jadi kan kita artinya kan kalau misalnya kita punya banyak opsi, kita terbiasa berpikir fleksibel, kita punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah sehari-hari gitu kan, apapun masalahnya bisa diselesaikan gitu ya dengan seoptimal mungkin gitu. Jadi kan lama-lama pasti akan daya lentingnya akan bagus. Nah, yang ketiga adalah dengan kita mengasah kreativitas kita, itu adalah kita tuh kemudian itu jadi kesempatan ya untuk kita mengaktualisasikan diri kita. Jadi benar-benar itu untuk melejitkan ya pertumbuhan diri kita. Jadi kita embrace semua kesempatan gitu ya, untuk lebih berani, untuk lebih mau ngambil kesempatan gitu. Jadi kita lebih kompeten gitu kan dalam pekerjaan misalnya, atau dalam ketika belajar juga ya di perguruan tinggi, jadi mahasiswa yang kemudian kita bisa punya banyak keterampilan gitu ya, kompetensi kita benar-benar bisa berkembang, nggak cuma misalnya menerima apa adanya yang diajarin aja dari dosennya gitu, tapi kita bisa mengembangkan hal tersebut kayak gitu. Gitu sih, jadi bermanfaat untuk aktualisasi diri juga. Itu kurang lebihnya kalau kita ini ya mengembangkan kreativitas kita secara terus-menerus gitu. Terus-menerus. Oke, mungkin itu adalah closing untuk sesi sore hari ini, teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya, mungkin kita selalu stimulasi dan kembangkan kreativitas, karena tadi masih bisa dikembangkan banget walaupun dimanapun kita berada dan status kita saat ini gitu. Dan tentunya tadi ya, life is never flat lah intinya ya Mbak ya, nggak flat gitu. Nanti kita bisa cari kegembiraan dari hal-hal sederhana seperti itu. Mungkin untuk waktu akan saya kembalikan ke Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Kak Ais sudah membantu kita sore hari ini untuk mungkin kita menerima kabar gembira ya Sobat Sehat, bahwasannya ternyata kreativitas ini bisa diasah ternyata. Terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Kak Ais. Terima kasih dan juga sehat selalu Mbak Dian dan juga Kak Ais. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Seru banget ya Sobat Sehat kita bicara soal kreativitas sore hari ini, karena memang kreativitas ini ternyata bisa memunculkan energi bagi diri kita ya. Mungkin dari kemarin
kita terpaku dengan pekerjaan yang itu mulu. Ternyata dengan kita melakukan sesuatu yang hal baru dengan cara yang sesederhana pulang lewat jalan yang berbeda nih, ternyata itu bisa menstimulasi untuk kita menjadi orang yang lebih kreatif. Dan untuk Anda, terima kasih banyak atas kebersamaannya Sobat Sehat yang berada di radio, di Zoom, ataupun di website kami. Dan mohon maaf banget nih untuk Sobat Sehat yang belum sempat pertanyaannya terbahas sore hari ini ya. Tapi jangan segan-segan untuk bergabung kembali bersama dengan kami, karena Bincang-Bincang Santai selalu hadir untuk menemani Anda. Dan untuk informasi seputar Raisa Radio, program-programnya bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisaradio_ugm. Terima kasih banyak Sobat Sehat dan selamat sore, selamat mencoba hal baru yang sederhana, selamat meningkatkan kreativitas kita, karena tadi ya poinnya dari Mbak Dian adalah salah satu bentuk rasa bersyukur kita adalah mengembangkannya. Terima kasih banyak, saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan,
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio.